Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagus Pribadi Hermawan dengan NIM nomor NIM 25030101507 dari kelas AK 702 Prodi S1 PJJ Akuntansi Konversi. Pada kesempatan kali ini saya ingin eh, menjelaskan atau berbagi terkait sistem pengendalian manajemen dari ringkasan materi selama dari setelah UTS sampai UAS. Latar belakang dari sistem pengendalian manajemen tersendiri adalah eh, digunakan organisasi untuk proses pencapaian tujuan, ya. Ini dengan cara mengarahkan perilaku dan kerja dari organisasi tersebut. Yang mana sistem pengendalian manajemen itu hingga kini terus berevolusi untuk menjawab kebutuhan dari inovasi tersebut. Berikut adalah poin-poin pembahasan pada kesempatan kali ini. Antara lain ada perencanaan strategis, pengukuran kinerja keuangan dan pengaruhnya, kompensasi manajemen, lalu ada kontrol organisasi internasional, tata kelola dan dewan direktur, masalah etik dalam pengendalian manajemen, pengendalian internal, dan terkait pengaruh ketidakpastian lingkungan, strategi organisasional, multinasionalitas pada sistem pengendalian manajemen. Bagian pertama pada kali ini terkait perencanaan strategis. Perencanaan strategis sendiri ada dibagi menjadi tiga. Yang pertama, karakteristik dari perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Yang kedua, hubungan perencanaan strategis dengan formulasi strategi. Bahwa formulasi strategi merupakan proses untuk memutuskan strategi baru, sementara perencanaan strategis untuk memutuskan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Lalu yang ketiga, evolusi dari perencanaan strategis. Saat ini banyak organisasi menghargai keunggulan dari pembuatan rencana untuk 3 atau 5 tahun ke depan. Praktik menyatakan rencana tersebut dalam dokumen atau model format adalah luas, tetapi bukan berarti diterima secara universal. Jumlah rincian umumnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan rencana strategis pada tahun 1950-an. Untuk langkah-langkah meninjau dan memperbarui rencana strategis sendiri ada 6. Yang pertama, meninjau dan memperbarui rencana strategis dari tahun lalu. Yang kedua, memutuskan asumsi dan pedoman. Yang ketiga, iterasi pertama dari rencana strategis baru. Yang keempat, analisis. Yang kelima, iterasi kedua dari rencana strategis yang baru. Yang keenam, meninjau dan menyetujui. Untuk pokok bahasan selanjutnya, yakni terkait pengukuran kinerja keuangan dan pengaruhnya. Pengukuran kinerja keuangan merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria sebelumnya. Untuk tujuan dari pengukuran kinerja keuangan sendiri, yakni ada tiga. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat likuiditas untuk perusahaan misalnya. Yang kedua, mengetahui tingkat solvabilitas. Yang ketiga, mengetahui tingkat profitabilitas dan rentabilitas. Untuk tujuan dari manajer perusahaan yang berorientasi laba seharusnya memaksimalkan nilai pemegang saham atau nilai perusahaan pada konsep jangka panjang yang berorientasi masa depan. Laba akuntansi jangka pendek dan pengukuran return menyediakan indikator pengganti yang tidak sempurna dari perubahan nilai manajemen. Kemudian konsep miopa manajemen sendiri adalah sebuah fokus yang berlebihan pada kinerja jangka pendek, yang merupakan efek samping dari penggunaan sistem pengendalian hasil keuangan yang hampir tak terelakkan dibangun pada pengukuran akuntansi dari kinerja. Pokok bahasan selanjutnya yakni terkait kompensasi manajemen.
Kompensasi sendiri adalah sebagai pemberian imbalan jasa yang layak dan adil kepada karyawan-karyawan karena telah karena mereka telah memberikan sumbangan kepada pencapaian organisasi. Tujuan umum pemberian kompensasi adalah untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi para karyawan. Sedangkan pengelompokan dari kompensasi adalah ada tiga. Yang pertama kompensasi finansial langsung, yang kedua kompensasi finansial tidak langsung, dan ketiga adalah kompensasi non finansial. Tujuan umumnya dari pemberian kompensasi adalah untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi para karyawan. Sedangkan asas-asas dari kompensasi ya ada dua. Yang pertama asas adil. Besarnya kompensasi yang dibayarkan pada setiap karyawan harus disesuaikan dengan prestasi kinerja, jenis pekerjaan, jabatan, dan tanggung jawab. Yang kedua asasnya asas layak dan wajar. Kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Sedangkan metode dari kompensasi sendiri ada dua. Yang pertama metode tunggal. Suatu periode yang dalam penetapan gaji pokok hanya didasarkan atas ijazah terakhir dari pendidikan formal yang dimiliki oleh karyawan sendiri. Yang kedua, metode jamak, yaitu suatu metode yang dalam gaji pokok didasarkan atas beberapa pertimbangan, seperti misalnya ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan informal, bahkan hubungan keluarga ikut menentukan besarnya gaji pokok seseorang. Ada 10 faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi sendiri. Yang pertama adalah penawaran dan permintaan tenaga kerja. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan permintaan perusahaan. Yang ketiga, serikat buruh atau organisasi karyawan. Yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Yang kelima, pemerintah dengan undang-undang dan kepresnya. Yang keenam, gaya hidup. Yang ketujuh, posisi jabatan. Yang kedelapan, pendidikan dan pengalaman karyawan. Yang kesembilan, kondisi perekonomian nasional. Yang kesepuluh, jenis dan sifat pekerjaan. Untuk berikutnya terkait kontrol organisasi internasional. Mengapa sih perlu adanya kontrol bisnis internasional? Perlunya kontrol bisnis internasional, yakni perusahaan tidak berfungsi kecuali beberapa komponen strukturnya sudah disusun. Melalui perancangan organisasi, perusahaan dapat melakukan aktivitas-aktivitasnya secara terstruktur. Perancangan harus terus mengalami perubahan secara terus-menerus. Setelah melakukan perancangan perusahaan, dapat mengelola seluruh organisasi. Selanjutnya, dilakukan pengendalian untuk memantau kinerja yang sedang berlangsung dan melakukan beberapa perubahan bila dianggap perlu, supaya menjaga organisasi dapat bergerak menuju sasaran kinerja yang sudah ditetapkan. Fungsi pengendalian dalam bisnis internasional. Pengendalian adalah proses pemantauan kinerja yang sedang berlangsung dan membuat berbagai perubahan yang dianggap perlu supaya menjaga organisasi dapat bergerak menuju ke sasaran kerja yang sudah ditetapkan. Untuk level-level pengendalian internasional sendiri ada tiga. Yang pertama, pengendalian strategi. Yang kedua, ada pengendalian organisasi. Yang ketiga, ada pengendalian operasi. Untuk teknik dari pengendalian sendiri ada tiga juga. Antara lain, yang pertama, sistem akuntansi. Yang kedua, prosedur. Yang ketiga, rasio kinerja. Untuk selanjutnya, terkait materi tata kelola dan dewan direktur. Untuk pengendalian keuangan merupakan upaya yang dilakukan agar investasi, alokasi biaya, dan perolehan laba berjalan sesuai dengan rencana perusahaan. Pengendalian keuangan adalah tahap di mana rencana keuangan diimplementasikan, yaitu menyangkut umpan balik dan proses penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin bahwa rencana terlaksana atau mengubah rencana yang ada sebagai tanggapan terhadap berbagai perubahan dalam hubungan operasi. Secara umum, orientasi tata kelola
perusahaan di dunia dapat dibagi menjadi dua, yaitu Anglo-Amerika. Ini sistem hukum di Amerika Serikat menciptakan kewajiban fidusia bagi manajer dan direksi untuk bertindak demi kepentingan terbaik bagi pemegang saham. Kemudian eh, yang kedua Eropa kontinental atau Jepang. Sistem pemerintah Eropa kontinental atau Jepang bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola untuk kebaikan perusahaan, beberapa stakeholder, dan masyarakat pada umumnya. Di Amerika Serikat sendiri, tugas dasar dari fidusia terdiri atas beberapa elemen, yaitu kewajiban pemeliharaan, kewajiban loyalitas, kewajiban itikat baik, dan kewajiban untuk tidak melakukan pemborosan. Tanggung jawab pengendalian yang utama Dewan Direksi, yang pertama menjaga kepentingan ekuitas investor, dan yang kedua melindungi kepentingan stakeholder dari perusahaan. Lalu kemudian materi terkait masalah etik dalam pengendalian manajemen. Pentingnya analisis etis yang baik. Yang pertama terkait etika yang baik adalah perekat yang merekatkan organisasi dan masyarakat bersama-sama. Hal ini menyebabkan orang tidak menjadi secara terus terang berperilaku oportunis, tetapi memaksa perilaku mereka sendiri keluar dari kepekaan etis atau hati nurani. Yang kedua, penyimpangan dalam etika sering menjadi penyebab masalah yang lebih serius, seperti kecurangan. Misalnya, pelaporan keuangan agresif yang banyak orang menafsirkan sebagai yang kurang etis, tapi mungkin cukup legal. Sering muncul menjadi sesuatu yang berisiko yang akhirnya memuncak menjadi tindakan penipuan yang merugikan. Untuk cara menganalisis isu-isu etis ketika etika dari suatu tindakan dipertanyakan, individu harus menyusun analisis situasional mereka dengan menggunakan penalaran atau model keputusan yang tepat. Cara-caranya antara lain dengan mengklarifikasi fakta, kemudian menentukan masalah etis, kemudian menetapkan alternatif, lalu membandingkan nilai dan alternatif, kemudian menilai konsekuensi, yang terakhir membuat keputusan. Mengapa sih orang bertindak secara tidak etis? Hmm, Ada beberapa alasan. Yang pertama, beberapa orang yang secara tidak sadar bertindak buruk, mereka pada dasarnya tidak jujur. Bagi mereka, beban etika lebih besar dari apa yang akan mereka tahu setelahnya. Kedua, beberapa orang lainnya hanyalah tidak memiliki moral atau ketidaktahuan. Mereka mungkin tidak mengalami masalah etis ketika mereka menghadapinya. Setiap organisasi memiliki berbagai iklim etika, baik buruk atau campuran. Manajer perlu membangun iklim etika yang baik, iklim yang menghormati hak, kewajiban, dan kepentingan pemangku kepentingan di dalam dan di luar perusahaan. Selanjutnya, pengendalian internal. Definisi dari pengendalian internal sendiri adalah dalam teori akuntansi dan organisasi. Pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan atau fraud dan melindungi sumber daya organisasi baik berwujud seperti mesin, lahan, dan bangunan maupun yang tidak berwujud seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang. Sedangkan tujuan dari pengendalian internal merupakan tanggapan manajemen terhadap risiko yang diketahui dengan kata lain, pengendalian internal merupakan mencapai tujuan pengendalian tertentu atau kontrol objektif tertentu. Tujuannya dari pengendalian internal sendiri
dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yakni yang pertama tujuan strategis dengan sasaran-sasaran utama mendukung misi entitas. Kedua, tujuan pelaporan keuangan agar laporan keuangan bebas dari salah saji material, tepat waktu, dan tepat guna. Kemudian yang ketiga, itu tujuan operasional, yakni di mana pengendalian mengamankan operasi entitas yang dikenal sebagai operasional kontrol. Yang keempat, tujuan kepatuhan terhadap peraturan hukum dan peraturan ketentuan perundang-undangan. Pengendalian internal yang relevan untuk suatu audit ialah pengendalian dengan tujuan pelaporan keuangan, khususnya yang berhubungan dengan tujuan entitas membuat laporan keuangan untuk keperluan eksternal. Kemudian komponen dari pengendalian internal dalam istilah internal control yang digunakan dalam ISA 315 lebih luas dari kegiatan pengendalian atau kontrol activities, seperti pemisahan tugas, proses orientasi, dan rekonsiliasi saldo. Pengendalian internal dalam ISA 315, ISE 315 terdiri atas 5 komponen, yakni yang pertama control environment atau lingkungan pengendalian, yang kedua risk assessment atau penilaian risiko, yang ketiga information system atau sistem informasi, yang keempat control activities atau kegiatan pengendalian, yang kelima monitoring atau pemantauan. Risk assessment sendiri atau penilaian risiko dapat dilihat dari sisi entitas dan auditor. Entitas menilai dari sudut pandang ancaman terhadap pencapaian tujuan entitas. Di antaranya ialah menghasilkan laporan keuangan yang bebas dari salah satu material. Untuk itulah entitas wajib merancang, mengimplementasikan, dan memelihara pengendalian internal. Di pihak lain, auditor menilai risiko sebagai bagian dari proses auditnya. Jika proses risiko pada entitas yang bersangkutan sudah sesuai dengan situasi yang dihadapi entitas itu, maka PPRI ini mendukung auditor untuk menilai seberapa besarnya risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan yang sedang diaudit. Kemudian kegiatan pengendalian atau control activities adalah kebijakan dan prosedur yang memastikan bahwa petunjuk dan arahan manajemen dilaksanakan. Pengendalian ini merupakan tanggapan atas risiko yang jika tidak ditanggulangi atau dimitigasi, akan mengancam tercapainya tujuan entitas. Kegiatan pengendalian dirancang untuk menanggulangi risiko yang bisa terjadi dalam kegiatan sehari-hari seperti pengolahan transaksi, penjualan, pembelian, pembayaran, dan transaksi lainnya, dan pengamanan aset atau safeguarding of asset. Kemudian kegiatan monitoring atau pemantauan. Komponen pemantauan menilai efektivitas kinerja pengendalian internal dengan berjalannya waktu. Tujuannya ialah untuk memastikan bahwa pengendalian berjalan sebagaimana harusnya. Dan jika tidak, maka tindakan perbaikan atau corrective action harus diambil. Pemantauan memberikan umpan balik pada manajemen mengenai apakah sistem pengendalian internal yang dirancang untuk mengatasi risiko itu yang pertama efektif dalam mencapai tujuan pengendalian yang ditetapkan. Lalu apakah eh, sudah dilaksanakan dan dipahami dengan baik oleh karyawan? Lalu apakah sudah digunakan dan ditaati setiap hari? Dan apakah sudah dimotivasi atau digunakan sesuai dengan perubahan kondisi? Pemanfaatan berkala berupa evaluasi terpisah dari kegiatan yang sedang berjalan, misalnya yang dijalankan oleh audit internal dalam entitas besar tidak lazim dilakukan oleh entitas. Untuk pokok bahasan selanjutnya yaitu terkait pengaruh ketidakpastian lingkungan, strategi organisasional, dan multinasional pada sistem pengendalian manajemen. Ketidakpastian lingkungan mengacu pada seperangkat faktor luas yang secara individu dan kolektif membuat sulit atau tidak mungkin untuk memprediksi masa depan di daerah tertentu. Ketidakpastian tersebut bisa berasal dari yang pertama, perubahan di kondisi alam atau cuaca, yang kedua iklim, tiga politik dan ekonomi, yang keempat tindakan dari pesaing, yang kelima pelanggan, yang keenam pemasok termasuk tenaga kerja, yang ketujuh regulator.
Alasan ketidakpastian membuat pengendalian sulit digunakan. Nah, yang pertama perubahan dalam kondisi alam atau cuaca, iklim politik dan ekonomi, tindakan pesaing, pelanggan pemasok, termasuk termasuk tenaga kerja dan regulator. Yang kedua, perubahan dari kondisi alam. Yang ketiga, ketidakpastian dikombinasikan dengan penggunaan pengendalian hasil menyebabkan karyawan menanggung risiko yang mengarahkan pada kondisi tertentu. Yang keempat, ketidakpastian yang tinggi cenderung berefek yang luas pada struktur organisasi dan pengambilan keputusan serta pola organisasi. Strategi organisasi secara garis besar lebih kompleks, eh, biasanya menentukan dua tingkat strategi. Yang pertama, strategi perusahaan, yang kedua, strategi bisnis. Untuk strategi perusahaan sendiri, yaitu ada dua, ketidakpastian yang tinggi cenderung memiliki efek yang luas pada struktur organisasi dan pengambilan keputusan serta pola komunikasi. Yang kedua, perusahaan mengejar diversifikasi yang tidak peduli dengan batasan fokus untuk bisnis inti mereka. Kedua, terkait strategi bisnis, seringkali juga disebut strategi bersaing yang mendefinisikan cara sebuah perusahaan atau entitas dalam perusahaan sering disebut unit bisnis strategi untuk memilih bersaing di industri dan mencoba untuk mencapai keunggulan kompetitif relatif terhadap pesaingnya. Lalu perbedaan dalam lingkungan bisnis lokal. Lingkungan bisnis juga berbeda secara signifikan di seluruh negara. Unsur lingkungan ini dapat mempengaruhi ketidakpastian lingkungan, inflasi, dan ketersediaan pegawai yang berkualitas. Masing-masing faktor dan berbagai faktor lainnya dalam bidang ini memiliki implikasi MCS. Ketidakpastiannya ada antara lain yang pertama ketidakpastian lingkungan negara. Beberapa negara secara inheren merupakan tempat yang lebih berisiko untuk melakukan bisnis, misalnya daerah konflik ya. Yang kedua, intervensi pemerintah. Pemerintah memiliki sebagian besar atau kecil kekuatan yang memungkinkan mereka untuk melayani tujuan-tujuan tertentu. Yang ketiga, pola pertumbuhan perusahaan. Manajer MNO memiliki suatu kepentingan terkait MCS atas rekan-rekan domestiknya. Sekian pemaparan atau sharing dari saya terkait materi sistem pengendalian manajemen dari minggu setelah UTS hingga UAS. Mungkin sudah saya rangkum sedemikian rupa. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kekurangan dari saya, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.